Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Ngrayani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas B, semester 3. Di sini saya akan membuat video podcast sebagai tugas akhir. Dosen pengampu Bu Husnul Khotimah, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Saya sebagai narasumber dan teman saya sebagai Elda dan Livia sebagai pewawancara. Kita mulai. Regina, Iya. bisa ceritain sedikit tentang diri kamu? Perkenalkan, nama saya Bina Ngrayani, biasa dipanggil Bina. Saya lahir di Brebes pada tanggal 13 Agustus 2005. Saya anak ketiga dari 3 saudara. Alamat saya dari Desa Kesentunan. Menurut kamu, siapa sih orang yang benar-benar peduli sama kamu? Menurut saya itu orang yang peduli itu salah satunya orang tua. Karena orang tua itu begitu dekat sama saya. Yang ada di setiap waktu, baik saya sedang senang atau sedang susah atau mengalami kesulitan apapun, orang tua selalu ada di samping saya dan memberikan solusi jika saya mengalami sedikit kebingungan atau mengalami sebuah masalah yang terjadi. Terus, menurut kamu, apa itu cinta? Menurut saya, cinta adalah salah satu bentuk penghargaan dari peduli pada diri sendiri. Contohnya, mencintai tubuh dengan merawatnya untuk mencegah dari penyakit dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Karena tubuh juga memerlukan gizi yang baik, sehingga kita juga harus saling menjaga itu untuk menghindari dari beberapa penyakit yang bisa menyerang kita. Kurang lebih begitu. Ya, selanjutnya. Sejauh ini, gimana sih hubungan kamu sama diri kamu? Untuk hubungan saya dengan ibu saya itu baik-baik saja dan cukup nyaman. Dengan kenyamanan itu, saya juga menerapkan beberapa hidup sehat, seperti mengurangi makan makanan yang pedas. Nah, dari pengalaman sebelumnya, saya sudah pernah atau terserang penyakit lambung, sehingga saya itu menerapkan pola hidup sehat atau salah satunya menghindari makanan pedas. Karena di situ saya juga pernah mengonsumsi obat sehingga saya itu bulan tidak suka mengonsumsi makanan-makanan pedas sehingga hilang kurang lebih bisa. Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, kamu biasanya lagi kemana? Ketika saya lagi nggak baik-baik saja, saya di koran sih karena itu suatu hal yang paling tepat untuk saya untuk menceritakan masalah yang saya hadapi dan orang tua juga saling menanggapi dan memberikan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Kalau kamu disuruh milih nih antara teman, pacar, sama keluarga, kamu bakal milih yang mana? Saya sendiri sih lebih memilih keluarga sih karena keluarga juga sangat penting dan peran keluarga juga saling ada di dekat di sisi saya gitulah setiap hari dari pagi malam saya kan dekat sama orang tua salah satunya ibu. Nah, keluarga itu sangat berharga bagi saya untuk mengeluarkan keluh kesah yang sedang saya rasakan. Jika diceritakan atau terlalu dekat dengan orang lain, kita ada rasa begitu, ada ya kepercayaan gitu lah. Gimana kalau keluarga kan orang tua udah nyaman, begitu nyamannya sebetulnya. Eh,
Terus menurut kamu apa itu menghargai orang lain? Kamu udah menghargai orang lain belum? Menghargai orang lain itu sangat penting ya, karena menurut saya itu sebelum menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri juga perlu dihargai. Nah, salah satu contoh menghargai diri sendiri itu kita dalam dalam membuat sesuatu atau suatu tugas dengan usaha diri sendiri, itu meskipun hasilnya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan harapan, kita harus bersyukuri gitulah. Nah, kalau contoh menghargai dengan orang lain, jika orang lain sedang bicara, kita dengarkanlah, jangan membicarakan orang tersebut. Ya. Terus apakah omongan orang lain itu masih mempengaruhi Gina nggak? Kalau omongan orang itu, saya tidak terpaku sih, malah karena perkataan orang sendiri juga ada yang mendukung juga, yang memberikan semangat, atau juga yang bikin down atau bikin kita merasa kecewa atau gimana. Karena pendapat orang juga masing-masing. Saya juga dalam menghadapi perkataan, setiap orang mengatakan yang tidak baik tentang saya bagaikan angin lewat saja, tidak begitu memikirkan atau apa, tetap menerima dengan menghargailah pendapat orang lain, orang itu tidak mencela atau tidak apa. Kalau kamu lihat diri kamu sendiri itu kayak apa sih? Saya sendiri itu tidak begitu baik karena ada yang jauh lebih baik dari saya, karena saya juga masih belajar, proses belajar. Saya berkeinginan agar ilmu yang saya dapat dari bangku kuliah maupun bukan kuliah bermanfaat bagi orang lain dan bisa dan itu bisa sebagai amal jariah saya. Kalau kamu bicara itu suka dari hati apa asal ngomong? Untuk bicara sendiri saya itu dari hati, karena untuk bicara sendiri saya juga memikirkan terlebih dahulu sebelum keluar dari mulut, karena setiap ucapan kita akan didengar orang, karena orang juga memiliki respon berbeda-beda atau memiliki hati yang menerima atau tidaknya. Karena kita juga dalam berbicara harus berhati-hati, jangan sampai orang tersebut tersakiti dengan ucapan saya. Di titik terendah hidup kamu itu kamu lebih milih pergi apa bertahan? Untuk hal itu saya ingin bertahan. Contohnya ketika ada masalah saya tetap bertahan, tidak menghilang atau pergi. Pada situasi saya memilih diam di tempat sambil scroll HP, dengerin atau dengerin apalah yang ada di HP. Karena jika pergi itu akan menambah masalah, karena dan bisa menjadi hal yang menambah pikiran saya. Jadi saya lebih memilih diam, tidak pergi kemana-mana. Kamu lebih milih banyak orang tapi palsu apa sedikit tapi asli? Saya lebih memilih sedikit tapi asli, karena dalam proses pertemanan, meskipun pertemanannya sedikit, pun pertemanan dalam hal yang baik. Jika pertemanan dalam hal yang tidak buruk, hal yang buruk, maka kita juga akan terpengaruh oleh situasi-situasi itu, sehingga saya memilih yang tadi yang baik, karena hal itu juga bisa tetap menegakkan atau tetap pada pendirian saya mencari ilmu, tidak mencari teman. Selanjutnya, kamu milih kaya apa miskin? Untuk memilih kaya atau miskin itu
Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi untuk memilih kaya atau miskin saya juga belum tahu karena udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang terpenting saya itu ada usaha ikhtiar tanpa pantang menyerah. Karena kita di dunia dalam memilih kaya atau miskin, dalam menjalani hidup yang kaya kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti juga, dan untuk miskin juga dipertanggungjawabkan. Untuk pertanggungjawaban sendiri itu lebih singkat atau lebih lebih cepat untuk orang miskin. Kalau orang kaya lebih lama. Nah, di situ kan ditanyain tentang harta. Hartanya digunakan untuk apa selama hidup. Jadi itu dalam kaya sendiri itu kita harus berhati-hati dalam mengolah harta karena ya kaya atau miskin lah dalam mengolah harta itu harus yang bermanfaat karena harta itu juga titipan. Jika ibaratnya kayak sampah tertiup angin itu udah hilang pergi jauh, ini titipan, itulah harta, kita harus memanfaatnya sebaik mungkin. Kamu lebih pilih mana? Ditindas apa menindas? Jika dilihat dari kenyataan, saya bisa melakukan keduanya, tetapi pertama saya itu lebih sering ditindas. Saya hanya diam. Ketika sudah mentok emosinya atau yang menindas sudah melewati batas, saya tidak akan diam lagi. Saya akan melawan dengan bicara secara tegas, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan komunikasi yang jelas agar tidak berlarut-larut. Terus dalam situasi sulit, kamu itu lebih sering diam atau melawan? Dalam situasi yang sulit, saya lebih banyak diam. Karena jika ada orang yang membuat masalah dengan saya, contohnya itu, ketika ada masalah atau orang itu membuat masalah dengan saya, ketika masih bisa ditolerir tadi sama saya diberi waktu gitu, atau dengerin dia mau ngomong apa-apa, saya masih dengerin dan tetap diam. Jika dia udah berlebihan sama saya juga sangat akan bertindak tegas atau berkata tegas dan secara jelas. Meskipun sudah bicara tegas, saya tetap ingat perbuatan itu. Orang itu pernah melakukan kesalahan apa itu, ibaratnya kayak niteni atau apa itu orang tersebut, dan tidak memperpanjang konflik yang terjadi. Jadi udah terjadi udah, tapi masih teringat gitu loh di benak. Pasti dilupain masih. Terus misal nih, kamu punya satu kaki, kamu bakal makan sendiri apa bagi? Untuk ada roti ya satu, meskipun misalkan saya sedang duduk sama seseorang, nah seseorang itu udah membuat kesalahan sama saya tetap membagi dua dengan dia karena saya teringat atau membayangkan orang tersebut jadi saya gitu, saya jadi dia gitu, yang sayanya itu lagi makan, terbayang itulah, ibaratnya kasihan, tapi juga mempunyai kepedulian, berbagi. Saya makan, dia juga harus makan meskipun sedikit lah kan, karena ibaratnya kayak Islam juga ada yang mengatakan ada yang sakit, yang satunya sakit, yang lain juga merasakan sakit. Terus hal sederhana apa yang bikin kamu bahagia ya kalau kamu lakukan? Lalu yang sederhana yang membuat saya bahagia itu ada pemberian kasih sayang orang tua. Nah, saya pemberian kasih sayang orang tua itu sangat besar banget untuk saya. Orang tua selalu berusaha agar pilihan saya membawa kebahagiaan dan mendukung apa yang saya lakukan atau saya inginkan.
ketika saya membutuhkan sesuatu, mereka berusaha membantu atau memberikan hal tersebut. Namun saya juga berusaha untuk tidak merepotkan orang tua dengan menyisihkan uang saku yang saya kumpulkan agar bisa membeli yang saya inginkan itu membeli sendiri itu tidak tergantung sama orang tua. Terus kamu punya cita-cita nggak? Terus sejauh mana kamu memperjuangkan cita-cita itu? Untuk cita-cita saya sendiri juga ingin jadi seorang guru yang sukses dan dari cita-cita itu saya semangat dalam belajar dan tidak terpengaruh dari omongan-omongan orang lain. Walaupun meskipun banyak omongan yang membuat saya sakit atau jadi down atau apa, saya tidak peduli lah ibaratnya. Ya tadi ya bagaikan angin lewat saja dan dari cita-cita itu saya ingin membantu orang tua juga agar orang tua juga bahagia dengan menjadi guru. Ilmu yang saya dapat selama belajar akan dibagikan dengan anak-anak yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Selain menjadi guru, saya akan berusaha mencari hasil sampingan, bisa berupa jualan atau bisa apalah, bisa melalui online atau bisa dititipkan di mana gitu untuk hasil sampingan. Karena jadi guru, jika tidak ada sampingan kita akan gimana? Kita harus bisa mengelola keuangan juga. Apalagi seorang guru udah menikah dan mempunyai anak, pastinya keperluan keluarga juga semakin banyak. Apa sih satu hal yang membedakan kamu sama orang lain? Yang membedakan saya dengan orang lain, salah satunya saya itu orang yang suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan, oh ya Pak ya. Tapi generasi sekarang banyak ya yang suka jalan-jalan. Tapi menurut saya sendiri, jalan-jalan itu hal yang tidak begitu wajib. Karena jalan-jalan sendiri itu untuk yang tidak memiliki tujuan yang begitu penting, eh, membuat uang kita tuh hilang begitu saja. Karena saya itu berkaitan dengan uang, saya ke tidak ibaratnya tidak apa ya, begitu cepat cepat mengeluarkan dengan gampang gitu. Karena dari uang itu saya ingat dari perjuangan seorang bapak, bapak saya yang mencari uang dari pagi sampai siang. Sehingga saya itu dalam mengelola keuangan saya tidak begitu tidak begitu gampang untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi saya itu harus berhati-hati dan mengelola uang itu dengan sebaik mungkin untuk keperluan yang mendesak seperti beli buku atau yang lainnya. Kekurangan apa sih yang kamu rasain dan gimana cara kamu mengubah kekurangan itu? Hmm, kekurangan saya sendiri itu ketika menggarap tugas dengan deadline mepet. Karena menggarap tugas dengan deadline mepet itu menurut saya rasanya gimana? Jadi rasa tergesa-gesa. Jadi kan pekerjaannya jadi ya tidak teratur, tidak rapi, tidak apa, tidak sesuai harapan lah. Tetapi saya juga dari hal itu bisa muncul muncul cara mengatasinya. Nah, dari situ saya agar tidak de- untuk pengerjaan tidak deadline, saya membuat rancangan pengerjaan dari awal pencarian data, tanggalnya berapa sampai berapa, sampai pengumpulan tugasnya atau presentasinya hari apa itu udah runtut di hari-hari ini dan udah teratur. Itu sudah dijalanin juga sama saya. Kelebihan apa sih yang Gina miliki? Terus gimana cara Gina ngemanfaatin kelebihan itu? Kelebihannya saya sendiri itu dalam mengerjakan tugas itu saya begitu teliti. Sekecil apapun saya teliti banget. Karena
jika tidak teliti akan berakibat fatal juga, tidak berakibat tidak buat saya sendiri, bagi orang lain juga ya. Karena dengan teliti itu dapat mengurangi kesalahan dalam pengerjaan dan menghemat waktu dan tenaga juga. Hal apa sih yang udah kamu lakuin hari ini? Hal yang sudah saya lakukan hari ini tuh ada beberapa kegiatan, salah satunya membantu orang tua. Nah, untuk membantu orang tua itu juga bisa meringankan gitu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, jadi cepat selesai yang tadinya lama jadi selesai lah gitu cepat dan tidak terlalu banyak yang dikerjakan orang tua juga. Menurut kamu nih, apa sih pentingnya memahami diri sendiri? Untuk memahami diri sendiri itu sangat penting karena hal tersebut bisa membantu untuk menentukan tujuan atau keinginan saya agar tercapai tujuan atau puncaknya. Terus aktivitas apa yang menguras energi fisik sama emosional kamu? Untuk menguras energi itu tadi jika mengerjakan itu mepet deadline karena itu di situ saya tingkatan emosional atau itunya udah kayak gimana udah mubeng-mubeng itu jadi tidak tenang sehingga pekerjaan juga banyak kesalahan juga dan hal itu saya tidak ingin melakukan lagi karena hal itu salah satu hal yang saya tidak sukai dan ada lagi jalan-jalan juga karena bukan menjadi senang tetapi rugi bagi saya ruginya itu karena uang itu digunakan tidak sebaik mungkin atau tidak digunakan dengan keperluan yang begitu penting banget karena uang uang tersebut juga harus ditabung dan digunakan harus berhati-hati yang tadinya untuk membeli keinginan saya dan terpakai dengan waktu yang cepat itu digunakan untuk jalan-jalan walaupun karena itu uang yang pengumpulannya lama jadi habis dengan waktu cepat yang digunakan untuk jalan-jalan saja. Ada nggak satu sifat dari kamu yang pengen banget kamu hilangin? Salah satu sifat itu atau yang tidak saya suka ini itu tadi udah sempat disebutkan juga mengenai tugas sih tugas yang dikerjain dadak emosionalnya jadi kayak gitu berantakan jadi itu saya udah suka banget lah dan itu hal itu harus dihilangin jangan sampai terulangi lagi karena jika pekerjaan atau melakukan sesuatu dengan dadak kita dengan hasil itu tidak mungkin sempurna atau tidak sesuai keinginan lah ya, ya ibaratnya terlalu berantakan tidak rapi tidak sesuai ketentuan juga. Gimana sih cara kamu membangun percaya ke orang lain? Untuk membangun kepercayaan untuk orang lain itu saya sendiri itu berkata jujur sesuai dengan kenyataannya dan jika ada amanah saya sampaikan dengan orang yang bersangkutan juga. Amanah itu kan harus disampaikan karena jika akan menjadi gimana lah dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar orang itu bisa percaya dengan melakukan tadi yang saya sudah sebutin berkata jujur dan amanah atau pesan orang yang harus disampaikan ke orang yang bersangkutan. Saat menghadapi konflik atau masalah, biasanya kamu ngapain? Saya lebih banyak diam, Diam. diam. Terus diamnya itu saya pikirkan atau mencari solusi
Dan jika ada orang yang berbicara, saya tetap mendengarkan pendapat itu. Jika pendapat itu tidak sesuai, saya akan menyampaikan perasaan atau tanggapan saya. Jika hal tersebut itu mengatakannya uh, bicaranya itu salah atau tidak sesuai realitanya, saya akan menanggapinya dengan baik, tidak menyakiti orang tersebut. Kalau kamu lagi emosi nih, biasanya kamu ngapain? Kalau saya lagi emosi itu tidur. Dengan tidur itu lebih nyaman. Dan ketika perubahan emosi itu bisa selain tidur juga perkataan yang tadinya saya berkata dengan lemah lembut menjadi tegas atau naik turun nadanya. Dan selain itu juga bisa saya pergi dari tempat itu yang menimbulkan masalah dan keluarlah mencari suasana sedikit atau mencari angin sebentar lah walaupun nggak lama, dan masuk kembali dan tidak berkata sedikit pun, diam saja kecuali ada orang yang bertanya, saya tetap menjawab dengan singkat jelas, setelah itu diam lagi, nggak memperpanjang obrolan lagi. Kamu masih percaya makna cinta nggak? Untuk arti cinta sendiri saya masih percaya karena cinta itu cinta sendiri salah satu bentuk penghargaan yang sudah tadi saya sebutin. Yang pertama itu pertanyaan yang beberapa tadi, salah satu bentuk penghargaan untuk diri sendiri berupa peduli dan munculnya rasa kasih sayang pada diri sendiri. Maksudnya cinta itu memberikan rasa kasih sayang untuk diri sendiri aja, dah jangan untuk kasih atau apa, karena saya sendiri juga masih masih fokus untuk belajar, tidak memikirkan hal itu. Menurut kamu nih, apa arti komitmen? Kom- Komitmen salah satu proses di mana seseorang itu melakukan dengan penuh semangat dan tanggung jawab dalam menjalankan atau menerapkan tugas atau kegiatan di sebuah instansi atau sekolahan, organisasi, maupun di dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan dengan semangat tanpa pantang menyerah, meskipun dalam melakukan hal itu banyak rintangan, ujian dan cobaan, tetap semangat dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sendiri, misalkan saya menjadi mahasiswa, jika ada dosen memberikan tugas, saya akan mengerjakan dengan sebaik mungkin dan sepengetahuan saya, tanpa tanpa adanya rasa pantang menyerah, tetap semangat. Saya bisanya segitu, ya udah dilakuin aja, jangan sampai tidak semangat. Tempat atau situasi apa yang bikin kamu nyaman jadi diri sendiri? Untuk tempat, saya lebih nyaman di rumah. Situasi hening. Eh, saya itu lebih suka hening. Heningnya itu tidak begitu sepi banget. Karena saya di situ menyalakan musik. Hampir rutinitas juga sih. Setiap pagi itu saya menyetel radio dengan mencari musik-musik gadro. Dan di situ saya ya sambil nyanyi-nyanyi walaupun bukan hobi saya, untuk menenangkan atau gimana lah, pikiran-pikiran yang itu jadi hilang, yang beban gitu lah. Jadi itu sangat nyaman untuk saya. Sampai nyamannya di rumah, saya tidak ingin meninggalkan rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak atau sangat penting. Selain itu pun juga saya, jika tadi udah disebutin, kalau diajak jalan-jalan tanpa tujuan atau mendesak, saya tidak pernah. Saya tetap di rumah. Kalau kamu lagi sedih, biasanya ngapain? Jika saya sedang sedih, saya memang sendirian.
tidak mau ditemani oleh siapapun dan berbicara kepada diri sendiri. Dan ketika sudah capek pun saya tidur itu dengan sendirinya. Itu misalnya lagi sedihnya di rumah, ya udah diem tanpa bicara apa-apa. Terus lama kelamaan udah tidur, nggak banyak, atau dengerin musik sambil tidur atau baca-baca apa. Podcast dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.